Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi ini kita bertemu kembali dengan Ibu Bunga pada pelajaran biologi. Materi kita pada pagi hari ini adalah reproduksi lumut dan tumbuhan paku. Semoga anak ibu tetap semangat walaupun kita belajar secara daring ya. Baiklah, sebelum kita mempelajari reproduksi lumut dan tumbuhan paku, maka kita akan pelajari dulu tentang peta konsep plantae. Plantae itu artinya adalah tumbuhan ya. Ini kingdom ya, kingdom tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama Bryophyta, lumut. Yang kedua Pteridophyta atau tumbuhan paku. Dan yang ketiga adalah Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Bryophyta itu perkembangbiakannya secara spora ya, dengan spora. Kemudian Pteridophyta perkembangannya secara spora juga. Nah, spora pada tumbuhan paku itu terdiri atas 3 jenis, yaitu paku homospor, paku heterospor, dan paku peralihan. Untuk tanaman Spermatophyta atau tumbuhan biji, tentu perkembangbiakannya dengan biji. Dibagi atas 2 kelompok, yaitu Gymnospermae, yaitu tumbuhan biji terbuka, dan Angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Untuk tumbuhan biji tertutup ini dibagi atas 2 kelompok lagi. Yang pertama Monocotyledonae, yaitu tumbuhan berkeping 1, dan Dicotyledonae adalah tumbuhan berkeping 2. Untuk tanaman lumut untuk lumut itu nanti dibedakan atas 3 kelompok ya. Musci, Hepaticaceae, dan Anthocerotaceae. Nah, pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang lumut dan tumbuhan paku. Dapat kalian lihat lagi di PowerPoint di pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan bagaimana daur hidup lumut berumah satu. Ini kita lihat ya. Tadi alat perkembangbiakan lumut itu adalah spora ya. Jadi spora itu akan berkembang menjadi protonema ya. Jika spora itu jatuh di tempat yang lembab, maka dia akan tumbuh menjadi protonema. Nah, protonema ini akan tumbuh berkembang menjadi lumut. Lalu lumut akan menghasilkan alat kelamin jantan dan betina, yaitu Antheridium dan Archegonium. Antheridium ini gamet betina yang menghasilkan ovum, dan Archegonium ini adalah gamet jantan yang menghasilkan spermatozoid. Lalu ovum dan spermatozoid akan bersatu, terjadi fertilisasi membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi sporogonium. Kemudian sporogonium akan berkembang menjadi sporangium atau penghasil spora. Lalu sporangium akan pecah dan akan keluar lagi spora. Oke, nah ini lumut ini adalah termasuk turunan vegetatif gametofit. Umurnya panjang dan bersifat haploid. Kemudian untuk zigot dan sporogonium ini adalah turunan generatif ya, sporopit penghasil spora. Umurnya pendek dan bersifat diploid 2N. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari daur hidup tumbuhan paku, Pteridophyta ya. Nah, kita lihat di sini, tumbuhan paku itu juga adalah berkembang biak secara spora ya, dengan spora. Kemudian spora itu kalau jatuh di tempat yang sesuai, maka dia akan tumbuh menjadi protalium. Kemudian protalium ini akan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina ya. Archegonium sebagai gamet betina menghasilkan ovum, Antheridium sebagai gamet jantan menghasilkan spermatozoid. Lalu spermatozoid dan ovum akan bertemu, terjadi fertilisasi, akan membentuk zigot. Kemudian zigot akan tumbuh berkembang menjadi tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini bersifat sporofit ya, artinya turunan generatif yang berumur panjang dan menghasilkan spora. Nah, kita lihat di sini
Setelah zigot berkembang menjadi tumbuhan paku, maka tumbuhan paku nanti akan menghasilkan sporangium juga. Sporangium itu penghasil spora. Lalu sporangium akan pecah dan menghasilkan spora. Ini adalah daur hidup tumbuhan paku yang homospor. Homospor artinya gamet jantan dan gamet betina sama ukurannya. Ya, ini dia. Nah, sekarang kita lihat paku heterospor. Dari kata hetero berarti berbeda. Artinya gamet jantan dan gamet betina berbeda ukurannya. Gamet jantan mikrospora berukuran kecil dan gamet betina berukuran besar megaspora. Nah, kita lihat di sini gamet jantan dan gamet betina pada tumbuhan paku, ya kan? Mikrospora berkembang menjadi mikroprotalium. Megaspora berkembang menjadi megaprotalium. Nah, di sini protalium, mikroprotalium, megaprotalium ini adalah gametopit, turunan vegetatif yang berumur pendek ya. Nih. Jadi kalau ditanya nanti metagenesis tumbuhan paku yang bersifat gametopit adalah protalium, yang bersifat sporopit adalah tumbuhan paku. Kalau untuk yang heterospor, yang gametopitnya adalah mikroprotalium dan megaprotalium. Kemudian yang sporopit adalah tumbuhan paku. Sporopit artinya penghasil spora. Gametopit artinya penghasil gamet. Saya ulangi sekali lagi. Mikrospora berkembang menjadi mikroprotalium, megaspora berkembang menjadi megaprotalium, mikroprotalium menghasilkan antheridium, gamet jantan dan menghasilkan spermatozoid, megaprotalium menghasilkan archegonium yaitu gamet betina, kemudian spermatozoid dan ovum itu berfertilisasi menjadi zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku berkembang menghasilkan sporangium, sporangium menghasilkan spora. Ini adalah daur hidup Pteridophyta paku heterospora atau yang gamet jantan dan gamet betinanya berbeda ukuran. Kemudian kita lihat ini adalah daur hidup tumbuhan paku sama saja dengan yang tadi. Dari sini kita lihat, ini bisa kita mulai dari sini. Ya, ini ya spora ya. Spora tentu berasal dari sporangium yang terbuka atau pecah ya menghasilkan spora. Kemudian berkembang menjadi gametopit muda, kemudian berkembang menjadi protalium, menghasilkan antheridium, kemudian ada archegonium, kemudian berfertilisasi menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi sporofit muda, tumbuhan paku muda, lalu berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa, kemudian menghasilkan sporangium. Sporangiumnya berkembang menghasilkan spora. Begitulah seterusnya. Baik, di sini Ibu juga akan menjelaskan apa itu perbedaan Talophyta dengan Bryophyta. Kita lihat. Pembedanya yang pertama habitatnya. Talophyta itu hidup di air atau akuatik. Bryophyta di darat atau terestrial yang lembab. Jaringan Talophyta tidak memiliki jaringan pengangkut. Kalau Bryophyta mempunyai sekelompok sel yang menyerupai floem, tetapi belum terdiferensiasi. Kemudian Talophyta tidak ada sel pengantar air. Kalau Bryophyta, walaupun bukan trakeit, tetapi ada sel pengantar air. Talophyta tidak ada jaringan penyerap. Bryophyta terdapat rhizoid yang berfungsi sebagai penyerap dan pelekat. Ya, ini seperti akar lah ya, tapi bukan akar. Tubuh Talophyta membentuk filamen dan ada beberapa yang membentuk parenkim. Bryophyta pada fase vegetatif awal berbentuk filamen, tetapi pada fase lainnya berbentuk parenkim. Pergantian turunan untuk Talophyta bersifat isomorfik, yang Bryophyta bersifat heteromorfik. Kemudian sporopit gametopit. Talophyta tidak saling bergantung dalam penyediaan hara. Kalau Bryophyta, gametopitnya bebas, sedangkan sporopit bergantung pada gametopit dalam penyediaan hara. Oke, itulah perbedaan Talophyta dengan Bryophyta. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh anak didik kami sekalian. Jika belum paham, dapat ditanyakan di kolom komentar YouTube ataupun di kolom komentar di GCR kita. Oke anak Ibu, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat.